Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos, kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Oregairu season 3 bagian pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya kita mau ngingetin ke kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Yukino curcol dan meminta Yui dan Hikigaya untuk mendengarkannya. Singkat waktu, malam pun poek, Hikigaya memikirkan solusi untuk hubungan mereka bertiga. Dia pun membeli minuman berdemek dan memberikannya kepada dua bondon yang asik ngajedok. Setelah membahas tentang kue buatan Yui yang gatot, Yukino curcol kalau dia ingin menempuh jalan hidupnya sendiri daripada mengikuti jejak mamahnya dan Onesan. Permintaan Yukino sederhana, yaitu meminta Hikigaya dan Yui agar mensupport dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Kemudian mereka bertiga berjalan menuju apartemen Yukino, tetapi Onesannya datang menemuinya. Rupanya Yukino ingin berbicara dengannya. Singkat waktu, pagi pun isuk, Hikigaya memegang kue buatan Yui dan menyimpannya. Sementara itu Komachi sedang beberes untuk ujian, dan rumah pun awur-awuran seperti kapal pecah. Waktu singkat, Hikigaya pergi ke sebuah toko buku sendirian. Tetapi dia tidak sengaja menemui Saki dan adiknya di sebuah restoran dadang kopi. Lalu Hikigaya membeli sebuah kebab, dan adiknya Saki memakannya. Hikigaya lalu membahas soal ujian dan masuk adiknya Saki dan menanyakan kabarnya. Singkat waktu, Komachi yang habis ujian datang menemuinya di restoran tersebut. Dia juga bergelora semangat 45. Saat Hikigaya memberikan minuman berdemeknya, Komachi menolaknya karena ada bekas jigong. Saki yang melihat perdebatan mereka berdua sampai seri-seri ucing. Kemudian Saki dan adiknya cabut dari restoran. Sementara itu Komachi dan Hikigaya belanja dulu dan pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Hikigaya ingin mengobrol dengan Komachi yang sangat luar biasa. Komachi suka mengurusi rumah tangga karena hobi. Dia pun memberikan rasa terima kasih karena dukungan sepenuhnya. Di sekolah saat istirahat, Hikigaya yang sedang ngajedok dihampiri oleh Hayama. Dia menyadari permasalahan Yukinoshita dengan kode kerasnya. Singkat waktu, Haruno yang sedang abok minuman cap topi sengklek, Yukino lalu mencoba curcol membahas soal masa depan. Karena berhubungan dengan keluarga, Yukino berencana akan menemui mamahnya dan membahas masa depan dirinya. Lalu Haruno akan membantunya jika Yukino serius dengan hal tersebut. Dia berencana mencoba mempengaruhi mamahnya pada waktu yang tepat. Dengan pakaian gemesnya, Haruno pergi keluar apartemen untuk membeli sesuatu di Dadang Mart. Hikigaya lalu ikut berjalan dengan Haruno. Di perjalanan itu, Haruno membahas keinginan Yukino kepadanya, serta menyuruh Hikigaya untuk membantu mengawasinya. Kemudian dari cerita itu, Hayama merasa sekarang lebih baik bagi Yukino. Singkat waktu, saat akan pulang, Yui mengajaknya pergi ke klub curcol. Saat perjalanan menuju klub, Yui kepikiran kalau dia ingin cabut dari klub tersebut. Kemudian, sayangnya klub terkunci dan Hikigaya menghampiri Hiratsuka Sensei untuk mengambil kuncinya. Sementara itu, Yukino lalu membahas soal pindahan ke rumah dan merasa terbantu. Beberapa saat kemudian, Iroha datang ke klub dan menampilkan film Ajojing. Rupanya Iroha berencana akan membuat acara Ajojing di sekolahan. Rencananya Hayama akan menjadi prom king dan Iroha menjadi prom queen. Rencananya dia akan menggelar acara tersebut sendiri. Kemudian setelah menanyakan panjang lebar kali tinggi menjadi volume, Yukinoshita memutuskan untuk membantu gelaran acara tersebut. Iroha senang sekali atas dukungan dari Yukino. Sementara itu Yui dan Hikigaya diminta olehnya untuk mengawasinya saja. Singkat waktu, sesampainya Yui ke rumah, dia kepikiran di apartemen Yukino. Yui yang sedang penasaran dengan foto tersembunyi itu kaget dan termehek-mehek seedan-edannya. Karena Hikigaya dan Yukinoshita telah terlibat saling bobogohan.
Hiratsuka Sensei yang sedang ngusep didatangi kepikiran dengan masalah kunci dari klub curcol. Dia juga sempat meminta Hikigaya untuk cicing jempling karena asik ngusep. Sementara itu Totsuka datang menemui Hikigaya. Rupanya Hikigaya yang sedang menjadi pelacur alias pengangguran loba curhat mengajaknya untuk pergi jogging. Namun Totsuka tidak bisa karena ada kesibukan di klubnya. Singkat waktu, Hikigaya menemui Komachi yang rupanya lulus masuk seleksi sekolahan. Sementara itu, adik lelaki Saki juga lulus. Yui juga datang menghampirinya. Singkat waktu lagi, saat Hikigaya ngajedok, Iroha ingin meminta bantuan darinya. Lalu Hikigaya memperingatkan agar tidak terlalu fokus dengan Yukino yang selalu memaksakan diri. Iroha juga mengatakan kepadanya kalau terlalu overprotective. Sementara itu, Iroha mengkritik jika seorang lelaki menggunakan jurus seperti adiknya, ada kemungkinan bakal tidak mengakui seperti adiknya lagi. Singkat waktu, Hikigaya datang ke ruangan OSIS. Di sana juga terlihat para bondon sedang sibuk memikirkan acara. Kemudian Yukino ikut dalam sebuah grup perencanaan prom. Acaranya juga sudah diumumkan oleh para bondon tersebut. Singkat waktu, tempat prom itu sudah disiapkan di gedung sekolahan. Rupanya, acara tersebut disetting untuk digunakan sebagai promosi. Sementara itu, Iroha pun curcol dengan Hikigaya dan merasa kecolongan karena Yukino Shita mengerjakan berbagai hal untuk acara itu. Kemudian Hikigaya dan Yukino Shita mempersiapkan kostum seperti di film-film. Sementara itu Yui dan Hikigaya bergandengan sebelah tangan. Yui pun terlihat begitu gelis untuk seorang bibit bondon di masa depan. Preview dari acara prom itu viral di sekolahan. Di sisi lain, Iroha memutuskan untuk menggunakan beberapa foto prom untuk dipajang di situs sekolahan. Setelah itu Yui pun berjalan berdua dengan Hikigaya. Dia mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat untuk memberikan hadiah pada ulang tahun Komachi. Mereka berdua lalu memikirkan hadiah untuk Komachi. Singkat waktu, Hikigaya tidak sengaja menemui warung minuman berdemek. Dia pun popotoan karena itu minuman kesukaannya. Mereka berdua masih mencari barang untuk hadiah. Kemudian Yui mengajaknya untuk duduk bersama dan memikirkan impian di masa depan. Yui dulunya ingin menjadi seorang idol, kemudian Yui kepikiran untuk membuat kue ulang tahun. Singkat waktu, Iroha pun panik dan mengajak Hikigaya dan Yui berurusan dengannya. Tidak diduga, Mamah dan onesan Yukino Shita datang ke sekolah. Mamahnya pun protes karena para orang tua siswa tidak menyetujui acara jogging seperti itu. Namun Yukino dan Iroha memikirkan agar dilakukan diskusi dulu agar mencegah penolakan. Sementara itu dari sisi pihak sekolah, mereka menganggap tidak ada masalah atas rencana acara tersebut. Setelah itu Yukino Shita memutuskan untuk memikirkan cara meyakinkan para orang tua siswa. Sementara itu Haruno meminta Hikigaya untuk tidak terlalu sering membantunya. Keluarga juga bukan, maka dari itu biarkan dia memutuskannya sendiri. Yukino Shita pun lalu meminta keduanya untuk membantunya. Di kelas itu, Hikigaya kepikiran dengan ucapan dari Haruno. Menurutnya, hubungan antara Yui dan Yukino adalah cinta segitiga. Namun, bagi Haruno, itu adalah hubungan saling ketergantungan. Saat di tengah jalan, Hikigaya lalu menghubungi Hiratsuka Sensei karena dapat kabar kalau acara prom dibatalkan. Dia lalu meminta Hikigaya memikirkan rencana selanjutnya. Setelah ngahuleng cukup lama, Hikigaya berencana membantunya. Yui pun sampai termehek-mehek karena terbongkar hubungan rahasianya. Sementara Hikigaya balik ke sekolah dengan lari ngabret no jutsu. Hikigaya menemui Hiratsuka Sensei dan membahas acara prom yang rencananya akan dibatalkan oleh sekolah. Hikigaya masih mengusahakan agar prom dapat berlangsung. Hiratsuka Sensei juga memahami kondisi Yukino Shita karena hal penting. Ketika ikut campur, siklus tersebut selalu terulang. Kemudian Hiratsuka Sensei menanyakan kepadanya cara untuk melibatkan dengan Yukino Shita. Singkat waktu, Iroha menemui Hikigaya dan mencoba menghalanginya untuk cabut.
Dia berencana untuk membantunya, akan tetapi Iroha menyeretnya keluar. Hikigaya lalu memikirkan cara, membicarakannya dan lanjut membantunya. Namun akhirnya Hikigaya buka-bukaan kalau itu adalah tanggung jawabnya dan berusaha memperbaikinya. Kembali ke ruangan OSIS, Yukino berusaha menyembunyikan rencana prom. Hikigaya lalu menawarkan diri untuk membantunya. Dia berencana akan membantunya sesuai instruksi dari Yukino. Namun Yukino menyadari karena selalu bergantung kepadanya, ingin mengubahnya sesuai yang dikatakan oleh onesanya. Akhirnya, Hikigaya memutuskan untuk saling bersaing dalam memecahkan sebuah masalah. Maka dari itu Hikigaya akan melakukannya sendiri untuk menggelar acara prom. Sementara itu Yukino pun akhirnya memutuskan untuk mewujudkan acara prom dengan caranya sendiri. Mereka berdua pun akhirnya saling bersaing. Pulang sekolah, Hikigaya dihampiri oleh Iroha dan pulang bersama. Iroha pun disindir karena berjalan terlalu ngabret. Kemudian Hikigaya membelikan minuman berdemek kepada Iroha dan disuruh memilih. Iroha menyadari karena mengajukan prom, masalah makin bersilit-silit. Dan menurutnya melepas para alumni tanpa ada acara judging membuat OSIS menyesal. Lalu Iroha memintanya untuk bertindak dengan lebih benar. Singkat waktu di rumah, Hikigaya menanyakan kepada Komachi yang akan lulus sebentar lagi. Komachi juga berencana akan pergi healing-healing kintil pada acara kelulusannya. Namun Hikigaya tidak terima kalau sampai menginap dengan siswa lelaki hidung kecombrang. Saat Komachi menanyakan pesta kelulusan pada SMA nanti, Hikigaya menjawabnya kalau sekolah tidak akan mengadakan acara apapun, namun berencana akan mengadakan acara prom. Singkat waktu, pagi yang isuk di sekolah, Yui menemui Hikigaya. Hikigaya pun sampai menanyakan keadaannya pas jerik seedan-edannya. Lalu setelah pulang sekolah, Hikigaya mengajaknya ke sebuah dadang resto. Berencana akan membuat acara prom tandingan untuk mempengaruhi para orang tua yang menolak. Kemudian, Hikigaya yang berhasil menghubungi temannya, lalu membicarakan taktik tersebut. Awalnya, Saki, Totsuka, dan Zaimokuza menolak acara prom. Namun Hikigaya berusaha meminta bantuan dari ketiganya, karena alasan untuk membantu Yukinoshita mewujudkannya. Singkat waktu, malam pun poek, Yui dan Hikigaya pergi ke tempat dadang warnet. Mereka berdua sedang berusaha membuat dan mencari proposal untuk acara itu. Sampai-sampai Yui memikirkan tempat yang cocok dan menampilkan foto dengan mamahnya yang menggunakan pakaian gemes. Yui pun sampai pura-pura bobo cantik ketika film yang ditonton mau habis. Dia curcol ke dirinya sendiri karena lelaki pujaannya kini sudah suka dengan gadis lain. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.